ya? Sao dia pura-pura biasanya. Kan Natal, on mic. Kak Natal. Kak Natal ngomong gimana harinya Kak Natal? Apa? Grace, mana kamu nggak on cam Grace? Grace, iku btw sing PP-mu iku hancur bangunan nih, wis hilang. Ayo Grace, ditinggal Grace sih. Joce, Apa sih Lanjut. fans? On cam yuk. Masih sakit tak? Jam. Enggak ini. Kamu kayak Yudas di antara malaikat gitu ya. Apa gimana? Kayak Yudas di antara malaikat gitu. Loh, ini tuh yang di sini justru tuh aku lagi nyari kode, nggak ada di sini, bingung aku. Nah, kamu di sini. Mohon maaf. Iya, nggak masuk ke list. Soalnya kalau masuk ke list tuh ada nih di sini aja nih. Nih, Cevel di sini. Tuh di situ ada Erik. Kode nggak ada di sini Erik masalahnya. kok manjat itu sih, kok manjat gedungnya sih Erik. Tuh kan Erik, Kak Api. Ayo Febri, on cam. On mic. Dia lagi makan seblak kok. Dia lagi makan seblak. Jadi pengen makan seblak rek. Nggak, udah. Besok tenggorokan Koden bolong, biarinin aja. Kurang ajar rek ngomong. Loh, tapi kalau nggak bolong kan nggak bisa masuk makanannya. Betul. Masuk. Loh ya iya. Masa masukin di sini? Kalau bosan gitu. Distas. Dimakan kok. Masa semua lagi makan? Oh, Desna atau gitu. Makan apa, Jess? Tuh enak tuh. On cam kan, on mic kan enak. Oh, no chat itu enak. Makan apa? Makan seblak ya, Jess. Wah, gak bisa deh. Biasa pedes ya. Ayam teriyaki. Enak sekali. Iya, Erik tak sebelah nggak pedes enak ya. Hah? Nggak enak, seblak nggak pedas itu. Mana ada seblak gak pedes? Seblak itu, Biar rasa bumbunya katanya. seblak itu ciri khasnya dia tuh pedes dan biasanya sih ada ijo-ijo gitu sih. Kalau nggak ada ijo-ijo kayak daun apa gitu tuh kayak bukan seblak gitu. Apa nggak tahu namanya. Apa hubungan? Nanti emang hubungannya ngawur aja. Mantap. makan mie Islim. doang. Nih. Wih, mie doang cari ini. Enak banget itu begini tuh. Ada telurnya tuh. Ada lomboknya. Nah, Aduh, cabenya enak banget tuh. di pelenyak enak gak sih? Itu telur asin gak sih? Kok kayak masir-masir? Biasa nggak sih? Telur biasa itu kok. Oh iya, Telur kok kayak asin tengahnya agak masir-masir gitu. gitu loh. Erik nggak boleh mencucu, Erik. Masa disuon kan mencucu gimana sih? Enggak senyum. Nggak apa-apa, tinggal di situ aja kok. Cuman lagi bore aja sama kamera gitu. Kameranya dari tadi nggak nyala-nyala. Iya, aku boleh, kamu korek. Begitu. Baik. Bye-bye, Erik. Erik jadi ini. Hati-hati. Hati-hati ya, Rick. Awas kesandung. Mak, enggak. Oke sih. Mati dong mau kesandung. Ada orang kesandungnya mati? Ada sih kalau kesandungnya di kamar mandi. Bisa Nah mati beneran iya. tuh. Aduh, orang aja kok tak kepleset mati. Apa-apa mati kok kepleset. Makanya jadi manusia itu harus kuat. Iya, ayo kita itu dorong Erik di tengah jalan. Tolong. Kok gitu? Ya, katanya harus kuat ya, Bang. Yes. Ya, Ya. kamu sudah berubah di awan-awan aja ya. Ya ini aku lagi terbang soalnya aku bosan aja. Erik menjanjikan dari Kita berapa masih minggu makan lalu mau mie. ajak jalan-jalan, cuma nggak diajak jalan-jalan. Jadi ya udahlah, aku terbang sendiri aja. Ya. Erik. Ya. Nah, gitu loh, Chris on cam. Ih,
Grace, harimau, harimau, harimau Belaya. Aku nggak kepikiran di situ, please. Tapi lucu juga, boleh-boleh. Tak cari Itu kan background sedikit yang deh. Kalau misalnya mulai menyatu betul aku. tak ganti, tak ganti. Harimau, Ganti apa? harimau Neraka, Belaya. neraka. Eh, Aduh, malam-malam rek. Ini Iya, masalah iya. orang ini. iki tadi katanya ganti, Mataku, terus tak ganti mataku. nyawa. Oh, Udah Ya, apik, guys. ya kayak gitu konsepnya Bambang Sutejo. ya Memang udah mau semua itu request makan berawal apa? dari mata, Turun Iya. ke Jamban. lambung. Oh, lambung. Astagfirullah. Udah bener kan turun ke lambung. Masuk. Bisa, boleh. Ah, kasih tepuk tangan dulu lah. Weh. Luar Kasihan, biasa. kasihan. Dari Ada kemarin. Cik Helen. Ada Aja. Helen makan apa hari ini, Cek? Helen, makan apa? Salmon masih. Udah ngeri, makanya Aku jadi sama. pengen macain dikucek-kucek pakai sapu itu. Kok sapu sih? Sabun. Sapu, sapu kecil itu kan. Bukan sapu. Gede kayak sapu. Yang versi kecil. Oh, Kalau kode Yang hidung minta ya, ini masih. kan. Yang begini tuh. Yang begini tuh. Kayak capit mainan tuh. Bisa kecek. oh, alah. Aku salah Kalau dengar. minimal jangan sapu lah kok. Sabun. Minimal wis telur gitu, wis yang buat adonan itu masih oke lah kok. Sapu. Susi, Lah bentuknya Susi ngamuk miring. nih. Susi ngamuk tuh ini. Ya kan bisa jamuran ya, nggak dibersihin ya. Ya masuk gak dibersihin tuh di Jadi dalamnya itu sensitif guys, kayak cewek. apa maksudnya kayak gitu? Salah kok ngomong kayak gitu kok. Salah kok. Apa maksudnya? Ya kan aku biasanya Erik. Apa maksudnya, Rik? Kamu mau ngajarin kayak gitu? Hmm. Apa maksudnya? Kasih tahu sih, Coba. kasih tahu. Tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan berikan contohnya juga ya, Rik. Maksudnya Makanya Erik nggak P, boleh maksud ngasal, makanya nggak boleh ngasal yang ngomong. Mau ngajarin apa kamu? Nggak boleh nyuruh ke balam kayak gitu. Ayo, jelasin. Eh, jadi gini guys, aku mau klarifikasi, aku mau kasih tahu kalian semua bahwa aku pengen terang bulan. Tambah kedut kon. Bang Erik. Jahat sih. Erik, kamu jangan kayak DJ Panda deh, klarifikasi yang nggak berasa klarifikasi. Jadi Ngomongnya sangat menunjuk orang sekali. Nino, Yang Nino. sama Lu Cinta Luna itu ya? beda dong, pandanya Ah. beda kak, pandanya beda, yang itu beda panda yang itu. Nino, Oh, mohon maaf. makin puyeng nih aku. Makin puyeng jari ini. Makanya bantu kok. Kan kamu ajarin. Kenapa kamu minta bantu orang yang kamu ajarin untuk ngomong seperti itu? Oden percaya sama aku. Kamu tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Stop, kadang dia stop. Spoiler, tidak boleh spoiler Oh iya, guys. mohon maaf. Tapi udah di Katanya- mana-mana quotes-nya, udahlah. Coba Yang Koden, penting- kenapa senja itu menyenangkan? Tidak tahu apa-apa saya polos. Ayo, Kalau katanya toh. temanku, karena nggak panas, karena nggak sumuk katanya. Kemarin Salah. temanku bilang kayak gitu, guys. Aku apresiasi. Lucu itu. Nggak ikhlas kalian. Yang penting itu berusaha dulu. Oh, Enggak. usaha itu nomor 1. Coba Grace, kenapa senja itu menyenangkan? Nggak tahu, ini mau dilanjutkan betulan atau pura-pura nggak tahu dulu? Nggak tahu yo. Sangat polos. Lanjutin. Kadang dia merekah bahagia. Aduh, kok gitu sih konsepnya? Nah, makanya kalian jangan lupa nonton sore.
Tim ini Promosinya mantap ya. saya tim promosinya yang di Lawrence. Mumpung dia tidak didukung oleh gerejanya ya, jadi oke lah. Ya, betul Iya ya. sekali. Eh, itu gembalanya loh diundang premier kagak datang. Main datang dari gereja lain, bayangin coba. Sakit hati nggak dia? Kalau dari kataku ya sakit hati sih. Padahal gembalanya lagi nggak kemana-mana lagi, cuma ada di Jakarta doang nggak kemana-mana. Bayangin. Nah, kita kan ngomong film, jangan lupa kalian dengerin Yesus namanya di Mantap kan playlistnya. Saking nggak laku nih tuh ya Bang. Ngomong kayak gitu terus. Jangan lupa dengarkan Hanya Yesus di Spotify, YouTube, dan Mantap. dan radio kesayangan kalian. Patra Yuda. Selalu denger aku lagu nih. Nah guys, Iya. ngomongin Hanya Yesus, salah satu penyanyi dari Hanya Yesus itu nanti hari di Surabaya akan ada Classes Gratitude. Kalian datang ya. Ya, itu biar saya mengumumkan itu, diam dulu. Jangan mengambil pengumuman orang ya, tutup mulutmu. Oke. Biar saya ada bantu pengumuman, diam. Oke. Oh, Susan ya. Oke, baru sadar. Oke, oke. Yuk. So, kita ini dulu ya, pengumuman yang sudah diambil gitu kan. Nah, jadi salah satu sudah diambil gitu ya. Bulan ini kita bakal ada apa namanya? Sini aku ngecek sound sebentar. Ayo join ya. Ngomong tanpa satu kerjaan sama saya enak bisa negur langsung. Ayo join gitu. Oke, so tanggal 15 kita akan mulai seri kelas dari ini. Oke, ya anggapannya kelas lah ya, kelas pendalaman Alkitab enggak ya, gitu ya. Pendalaman iman gitu ya, foundation of faith gitu, dasar iman gitu. Oke, foundation of faith bahan lagi. Jadi kita mulai tanggal 15, 22, 29. Itu kita akan mulai di Foundation of Faith. Yang kita belajar lagi, kita ingat lagi. Kenapa kok sering banget terjadi? Karena kalian juga sering lupa. Gitu. Nah, pertanyaan kenapa kok jangan tanya saya kenapa kok sering. Pertanyaan kalian kok sering lupa gitu. Kok usah dipertanyakan langsung mantuk iya gitu. Alamu nyembah 3 orang. Iya gitu. Mas yakin tak masuk surga? Setiap orang itu mati. Iya, gitu kan. Itu banyak kejadian kayak gitu. Gak tahu dan itu memalukan saya gitu kan. Gitu. Itu hampir bertengkar sama satu orang Grab meskipun udah bertengkar satu orang. Sekarang tuh padahal mau bertengkar satu orang gara-gara itu ya. Gak jadi tuh yang namanya pergi ke klien udah jadi paling gitu ya karena pengen aku pengen ngomong sekali lagi bos senggol tentang tuh hari gua awas saya ngomong tapi ternyata enggak tentu tahu lebih baik kan ke klienmu ya gitu. Gitu ya. Nah, tapi ya kita bisa belajar tanggal 15, 22, 29. Gitu ya. Nanti jamnya kita diatur jam sama kayak sekarang ya, kurang lebih. Ya tapi lebih mundur sedikit jam 7 ya, supaya nggak terlalu ganggu jam makan. Ya gitu ya, bisa makan terlebih dahulu. Itu open gate ya, jadi kalian bisa 7:30 nggak masalah. Kita bisa mungkin jam 7:30, jam 8, 7:30 lebih dikit kita baru mulai. Supaya kalian bisa makan dulu. Gitu. Gitu ya. Itu untuk pengumuman ini 15, 22, 29. Terus jangan lupa videonya kita terus ada videonya. Mulai nih, kita kan mulai publik untuk YouTube-nya. Jadi aku berencana ada puluhan episode ternyata kelamaan buka aja lah dihujat ya wes gitu kan. Seru rasanya dihujat gitu kan. Kayak gitu. Sudah bosen. Selama setahun ini aku rasanya sudah nggak pernah dihujat orang, even nggak pernah dihujat orang karena kita main aman. Bosen ya, rasanya nggak seru gitu. Gitu. Meskipun ternyata faktor internalnya ngantem terus ya kan, kayak gitu. Rasanya bosen ya, masalah internal terus ya. Tahun ini masalah internal semua kayak seru rasanya kalau kita cari gara-gara. Kalau kemarin di kampusku cari gara-gara, sekarang berarti kita di luas. Kayak gitu. Kita udah mulai juga seperti di TikTok, jadi ya siap untuk terima hujatan gitu ya. Kalau kalian takut hukum terjatuh gitu kan, apa gembala kalian terkempar, jangan buka komen ya.
Nah itu sih jangan buka komen. Nah, nah, saya nggak kuat mental jangan buka komen. Dibanding kamu membuat kukumu tambah semaput. Eh, kalau ada komen jelek nggak usah, wes biarin deh tutup aja. Karena aku juga nggak lihat komennya. Kayak gitu ya. Nah, enggak ya, enggak udah nggak apa-apa, dihujat itu biasa. Itu dari bukanya dihujat kok, tenang ya. Gitu ya. Artinya kita bicara ini benar kok dihujat gitu ya. Gitu. Itu bantu viral lah, gitu kan. Nah, terus seperti biasa aku ingetin nanti di akhir September kurang lebih ya, insya Allah kita bakal ada liver spot. Kemarin aku udah hitung-hitung dan semuanya kecuali padel ya, padel lu mahal ya. Tolong Tuhan Yesus gitu kan. Nah, so dengan satu nanti kita kan ada banyak program buat dalamnya dan kita juga sediakan kode raket untuk cadangan bagi kalian yang nggak punya. Tentu jangan berpikir 2 juta raketnya ya, jangan. Hukum masjid duitnya nggak segitu gitu ya. Ya, tapi setidaknya untuk sementara kalian mau main, kita siapkan beberapa butir gitu ya. Butir dari ini. Nah, beberapa senar. Senar. Jadi gini senar itu gitu ya. Nah, gitu ya, kita udah siapin tenang. Jadi kalian yang nggak punya raket jangan takut kok aku nggak ada uang untuk beli, nggak apa-apa. Pakai sementara selagi kita persediaan masih ada kita uh, kasih juga gitu ya. Tadi juga ada beberapa keuntungan ketika kita bawa jiwa gitu kan, mereka juga free biaya lapangan sampai ada waktu tertentu lah, dan free welcome drink lah dari kita. Itu semua disupport oleh Hivel ya, artinya disupport sama aku juga. Gitu kan. Hivelnya masih mencerap dari saya gitu ya. Nah, gitu. Oke, itu dulu. Jadi terus ada Hivel kalau kulineri mungkin di bulan 10 Oktober. Nah, kita akan adain secara rutin, tapi nggak benar-benar tiap minggu, mungkin 2 minggu sekali dulu, karena aku tahu kalian mulai bertambah gendut ya kan semuanya. Nah, jadi mungkin lebih baik kita harus berolahraga lebih sering daripada daripada inputnya, gitu ya. Nah, jadi kita per 2 minggu sekali, gitu ya. Nanti disambit dengan outing yang lain, gitu ya. Kayak gitu. Karena kalau terlalu banyak input tanpa output yang jelas, itu sama saja saya lagi merusak bait Allah kalian, gitu ya. Nah, sama dengan program yang Himo Sport, jadi kalian bisa apa? Ajak teman kalian nanti dapat juga welcoming food dan drink gitu ya. Itu ditanggung oleh Erik. Oke, kasih tepuk tangan buat donatur kita. Ore. Nah, ini kejadian seperti imanmu, Erik biayai gitu ya. Jadi kita sengaja dari 2 program ini supaya ke tahun depan kita udah ready. Kalau tahun ini kita siap-siap dulu aja, ya kan? Karena terlalu banyak hal yang fantastis gitu ya. Nah, biar tahun depan kita berkontroversial dengan dunia, bukan lagi dengan itu atau apa ya. Jangan cuma dari satu kampusku aja, bosen. Itu dari kampus yang lain semua Surabaya kontroversial semua. Semua berontak gitu, gitu. Seru rasanya ya, kayak gitu ya. Gitu ya. Oke, aku udah inget sampai satu gereja besar di blacklist beberapa kampus. itu curhat orang yang aku. Oke, kita harus jadi kayak gitu mungkin. Nah, saking kita kontroversialnya gitu ya. Nah, oke itu ya. Terus New Hope akan mulai jalan lagi di bulan ini. Kita di minggu depan harusnya sudah mulai jalan lagi, gitu ya. Besok itu aja sih pengumuman. Satu lagi, nah ini ada beberapa pengumuman lagi, baru ingat. Ya kita akan mulai upload juga sate kita di YouTube, ya. Kalau yang sate kita matiin komennya ya. Terlalu dino ternyata. Kalau itu kita sudah pikirkan. Dan kita akan mulai kembangkan YouTube channel kita. Jadi YouTube channel kita nanti aku share cuman di situ aja ya. Jadi kalau ada orang yang lain ngupload dan lain-lain bisa anggap sesat aja. Gitu ya. Terus komen dan sesat gitu ya gitu. Saya basernya Hiveling asli gitu. Nah, gitu ya. Mungkin ya, kecuali kalau Clippers ya, mungkin kita bisa Clippers. Oh, salah ya. lagi ini biar tahu biar nanti tahu kan. Ya mungkin kita harus ngadain di people gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa harus muncul. Oke, so itu pengumumannya, dan yang terakhir, nah ini pengumumannya jadi 10 kurang ajar. Nah, jadi di bulan ini kita bakal ada satu orang menclok di gerejaku ya, kayak gitu. Jadi
Enggak sih, lebih tepatnya dia konser, cuman karena berkolab dan di situ tempatnya, jadi bukan atas nama gereja juga ya, kayak gitu. Coba kok rasanya ngomong atas nama gereja gitu ya, enggak, itu kebetulan aja tempatnya di sana gitu ya, kayak gitu. Di mana ya di situ lah, nggak boleh sebut merek ya, nggak enak, meskipun nggak boleh menyebut komunitas lain gitu ya. Nah, nah jadi di tanggal 26 Agustus kita ada worship night bersama dengan Sydney Moody gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ini mau ikut di tanggal itu di jam 7 malam, kalian bisa ikut. Nanti kalau kalian mau ikut tak daftarin sekalian, gitu ya. Gitu. Ya kalian nggak repot tuh, orangnya enak ya. Kokomu ini kembar kamu tuh emang biayain semua. Soalnya memang gratis. Oke, gitu ya. Tapi enggak, biar cepet ya kalian nggak lupa, gitu kan. Nanti tak bantu daftar, kalian bisa ngomong aja. Nanti kalau nggak bisa, kontak tim IT-nya, tolong daftarin gitu ya. Mumpung tim IT-nya sekomsel ya saya, gitu kan. Oh daftarin tuh, inputin aku males dah, gitu ya. Saya tadi kalian bisa ngobrol kapan aja, kita janji kok bisa ya. Yang di, nah kalau kalian yang misalnya kalian mau, aku pengen ke Surabaya, aku mau datang ke sana, gitu. Ngomong aja kalau kalian kendala dengan transport, asal itu murah, ya kan. Kita bisa bantu, aku bisa bantu nanti ya. Ya gitu. Untuk tempat dan lain-lain ya sehari lah bisa lah gitu ya. Jadi kayak bisa tetap bisa datang kayak gitu ya. Tapi kalau bisa kotanya cuma cewek cowok, masa hotel juga salah gitu ya. Dua kamar yang mahal gitu ya. Kalau bisa cewek cowok cowok minimal ada 4 orang gitu. Kalau cewek cowok gitu ya. Jadi bisa dibawa 2 kamar secara maksimal gitu ya. So itu aja. Tempatnya itu di Ciputra World 2 ya, kalian bisa lantai 4, jadi kalian bisa ke sana nanti gitu kan. Kalian naik pasti kelihatan gitu ya, gitu kan. Jadi gak usah khawatir gitu kan, bisa kelihatan terpampang jelas. Nah, itu. Jangan salah jemaat kalau ada orang yang pakai masuk dalam gereja, itu salah gereja, salah baru ya, gitu ya. Ke gereja kan di sini sebelah gitu ya, sebelahan banget tuh. Ya gitu dan bapaknya Yopi akan mampir ke sana juga ternyata gitu ya. Saya baru lihat kemarin terpapang jelas mukanya gitu ya. Kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Bosan yang muka gue gitu ya. So itu aja jadi jangan sampai salah ini ya. Kalau lagi beda no sama macam-macam bercanda ya dari situ. Nah jadi maksudnya pastikan kalian nggak salah baru semoga dia nggak ada acara juga di tanggal itu kalau ada hati-hati salah salah masuk ya sudah banyak korbannya gitu ya. Nah, cuman karena memang jemaah setia jadi salah kembali gitu ya. Kita harus yang benar. So itu aja. Jadi kalau kalian bingung masalah transport kita bareng aja gitu ya. CB itu sepi dan kalian masih akan nemu dari sepi kalau ya. Ya nggak mungkin kebelablas sama ini gitu ya. Tapi tetap kalau bisa dalam minggu ini kalian bisa kontak aku untuk tak bantu ya. Atau tak bantu kasih barcode-nya ke kalian guys gitu ya di toko-toko buku terdekat gitu ya. Nah jadi gitu ya. So itu momennya minggu depan tak umumin lagi. Jadi yang mau ikut juga boleh. Kalian boleh ajak teman-teman kalian. Sekalian kita akan bonding dengan orang itu gitu ya. Kita ke gereja-gereja mana, ke sing layani gereja mana, pokoknya itu lucu ya hidup ini ya. Ya semua dicangkokkan untuk mendapat jiwa namanya gitu. Oke, so itu aja. Kita nggak mungkin tarik-tarikan dengan gereja lain karena gereja lain pasti juga nggak akan datang, kayak gitu ya. Nah, yang biasanya penarik-penarik nggak akan datang gitu. Jadi kita akan menarik banyak jiwa di sana, gitu ya. Terakhir sih kalau konser kemarin ada altar call ya. Ini ya, jadi pendoa ya. Kita nggak tahu Pak tadi dia ditarik jadi pendoa resmi dah. Gitu ya. Nggak ada, bagus. Gitu. Son of Praise ya aneh-aneh. Tiba-tiba praise ono altar call ya. Itu rada tergosing seumur hidup gue ya. Kayak gitu ya. So itu aja. Ini minggu ini harapanku kalian bisa ikut terus em, ya pelan demi pelan kita akan mulai live TikTok lagi karena kita akan mulai gencar lagi. Tapi mungkin di akhir tahun karena aku lagi malah cari masalah gitu ya. Jadi kita taruh akhir tahun dulu, sedang ekonomiku pulih dulu, baru kita mulai gencar lagi. Nah, so itu aja. Ayo Erik, wah. Oke.
sebelum kita mulai sate hari ini, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan. Tinggi Tuhan, Kau kumpulkan kami di Zoom ini. Kami akan laksanakan sate hari ini. Tuhan, kiranya sate ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya Kau tuntun setiap kami, kiranya Kau tuntun Kodeni, biarlah apa yang Kodeni sharingkan ini berkenan di hati-Mu Tuhan, dan Kodeni bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada kami dengan baik Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, tegur kami, sakiti hati kami, biarlah kami bisa berubah untuk semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh sate hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Biarlah Kau yang beracara, karena ini acara-Mu Tuhan, bukan acara kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Men. So, ada Levena Shalom. Ini siapa? Hah? Cinta Mambu? Oh, oh. Halo, oh Pika, Pika, Pi. Ya, ya situ. Ya, wes ya. Makasih. Oke, mari kita buka dulu sementara chatnya ya untuk membantu saya. Gitu ya. Oke, terus on. Oke. So, di bulan ini, gitu kan. Nah, kita kan belajar banyak, ada beberapa hal, gitu ya. Nanti di akhir dari tahun ini, nah kalian mendengar suatu krek. Nah, ada ya. Oh, itu ASMR, lumayan atau solasi gitu. Satisfying. Untung nggak ketiduran, aku langsung gitu ya. Katanya kalau ASMR bikin tidur, aku juga nggak ngerti apa yang bikin tidurnya. Gitu ya. Kok aku tambah melek kayak gitu ya. Karena kepo dia begininya gimana gitu ya. So, jadi di akhir tahun nanti di 2 tahun di 2 bulan sebelum ini ya, sebelum akhir tahun gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas lebih, kita akan mulai lagi masuk di tema-tema yang memang pada ranahnya kita gitu ya, pada kesukaan kita. Kita akan bahas tentang revival, kita akan bahas tentang Roh Kudus lagi, kita bahas tentang worship, kita bahas akan deep worship dan lain-lain. Kita akan mulai masuk di situ gitu kan, karena perkiraanku kita sudah pulih di sana gitu ya, jadi kita preparation dulu sekarang kayak gitu. Nanti tahun depan kita akan masuk di tahun yang baru. Nama temanya apa, tema tahun berikutnya Tobar, saya sudah mendapatkan tiba-tiba masuk aja di otakku, gak ngerti gimana gitu ya. Gitu. Terus nanti tema depannya gitu masuk gitu. Nah, nama tahunan yang unik dan tidak pernah dibicarain masuk gitu. Nah, pakai tanda seru gitu. Masuk gitu. Teman kita masuk gitu. Gitu ya. Jadi ya menarik ya, kok nama kontroversial gitu ya. Oke, sangat gengsi sekali. Kenapa namanya gitu? Namanya gengsi. Saya gengsi ya, meskipun baru gengsi ini, gitu kan. Bukan gengsi ya, kayak gitu. Meskipun kadang aku juga dibilang gengsi ya. Kadang kalau udah jelek-jelek gengsi kamu kok gitu ya. Kalau bagus-bagus gak dibilang gengsi, dibilang milenial. Endeng. Gitu. Nah, kita nggak bahas itu. Ya, jadi jangan lupa Hiposport ya. Kita mulai di September, gitu ya. Tapi jangan padel baru dipajak guys. Terus mahal dipajak pula. Menangis aku. 10% lumayan ya Pak. Kayak gitu. Nah, so di hari ini kita akan ngomong kamu melakukannya untuk aku. Nah, jadi kenapa tema ini harus ada? Tiba-tiba Tuhan taruh Rema di hatiku. Nggak tahu gimana masuk ayo Pak Eko kayak gitu. Seperti tahun ini, tema tahunan kita tahun depan masuk, tanda seru gitu kan. Nah, enggak guys. Aku langsung kontroversial gitu ya. Kita umumin di YouTube di Instagram gitu. Tema tahunan masuk. Saya tanda seru sing gede masuk. Ya, nanti tambah teksturnya gitu pas muncul masuk gitu ya. Oke, so apa namanya, bahwa kalau kita ngomong hari ini kamu lakukan untuk aku. Nah, seringkali hari ini kalau kalian lihat di akhir-akhir ini ya, kalian sadar nggak sih bahwa maksudnya
ini aku akhirnya mulai sadar dan mataku mulai melek meskipun mataku tuh sipit gitu. Susah untuk memelek ketutup dengan kelopak mata gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa saya juga bisa ngelihat guys gitu loh. Mata saya juga sebesar kalian, cuman ketutup aja. Gitu. Nah, gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat itu, kita lebih santai gitu kan. Kalau online itu lebih santai. Kalau offline, hybrid, nah itu kita nggak santai gitu ya. Nah, ya jadi maksudnya bahwa kenapa nggak santai kok? Karena ada people-people yang lain gitu ya. Kayak gitu. Kalau nggak santai, kalian happy, aku nggak happy setelah Zoom. Ya. Dan nanti gitu ya gitu. Nah, gitu. Nah, wis. Ya sekalian tahu Mama Asia be like, gitu kan? Yes. Gitu. Nengking aja nggak boleh teriak. Itu kan gitu caranya. Pergi. Masa ngono. Kak gelem tawamu. Ngono. Terang. Bingung nanti. Ya kan? Nah, oke, kita nggak ke sana. Nah, jadi seringkali ketika kita ngomong, ketika kita lihat di tahun ini aja, begitu banyak kelompok kelompok rohaniwan gitu ya anggapannya, atau kelompok kegerakan itu hanya membuat untuk programnya dirinya sendiri. Sebentar, ayo Erik, promosi. Oke guys, jangan lupa kalian tonton episode videonya yang terbaru karena ya episode terbaru ini yang pastinya lebih seru lah dari episode-episode sebelumnya dan akan terus berjalan ya guys. Jangan lupa ditonton. Oke. Oke, terima kasih. Hebat ya bagaimana kita ada pelayanan iklan di sini. Nah, so ya itu BDL itu nomor kontroversial akhir-akhir ini karena temanya juga gendeng-gendeng, aku juga nggak tahu ya temanya rada gimana gitu ya. Gitu ya. Apalagi berpuluhan tuh asik tuh kelihatannya gitu. Gitu kan. Oke, so kita lanjut ya. Hari ini kita bisa lihat bahwa aku ngelihat sendiri bahwa kegerakan untuk anak muda terutama itu ternyata mulai berkurang. Kegerakan mereka hanya fokus untuk mencari jemaat dari gereja lain. Sehingga mereka mengundang orang-orang yang terkenal, orang-orang untuk mendompleng gerejanya mungkin masih baru. Atau mendompleng gereja-gereja yang kena kasus. Atau komunitas-komunitas yang mungkin didompleng dengan orang-orang ganteng, orang-orang cantik. Sering kalau kita lihat kayak gitu di akhir-akhir ini gitu. Mereka hanya berfokus pada acara yang keren tanpa memikirkan bahwa apa makna dari kegerakan itu. Yang diakonia, nggak memikirkan orangnya. Hari ini kita ngomong tentang menjangkau juga dibilang ya nggak maksimal. Dia hanya berlomba-lomba membuka tangan tanpa mencari orang. Kayak gitu. Nah, kita juga seringkali Devil juga begitu di tahun ini. Saya ngomong gini karena saya lebih banyak ditegur daripada kalian, tenang aja. Kayak gitu ya. Saya sudah dikasih SKS sama Tuhan sendiri gitu. Kayak gitu. Tapi maksudnya bahwa kita juga begitu. Kita terlalu lembek akhir-akhir ini, lebih berfokus kepada apa sih? Ya, masalah-masalah yang mungkin bukan itu primary dalam hidupnya Evil gitu loh. Bahwa kita satu kesatuan, tetapi kita nggak mau reach one buat Evil gitu. Hari ini sering kali terjadi itu. Dan akhirnya bahwa orang nggak bisa ketemu Tuhan. Oh nggak ngomong hari ini yang sudah punya komunitas, itu nggak usah kita cakap. Itu bukan bagian kita. Daripada kita tengkar, meskipun seru juga sih tengkar-tengkar dikit gitu kan. Biar ada berwarna gitu kan. Nah, kalau kalian mau cari ribut, aku tahu tempatnya, sini tak ajak. Kayak gitu. Nah, gampang banget kita cari ribut kok. Nah, ada gitu. Tapi maksudnya hari ini maksudnya bahwa seringkali kita kan berpikir bahwa mereka nggak punya komunitas dan lain-lain. Nah, iya, kita cari sih nggak komunitas. Gitu loh. Masih banyak kok Kristen-Kristen yang pokoknya ke gereja tok. Banyak loh orang-orang begitu.
Banyak loh orang-orang yang masih agama lain. Kita nggak kristenisasi yang paksa, bukan. Kita coba perkenalkan mereka. Daripada kita rebutan sama komunitas lain, sama gereja lain. Kalau mereka belum bisa bertumbuh di komunitas gereja ini, ya kita tarik dulu. Suatu saat ketika dia memang, oh aku udah bisa bertumbuh, ya udah kita lepas dengan tangisan air mata. Kayak gitu. Tapi hari ini kita lihat begitu banyak penurunan, terutama yang aku lihat di Surabaya ya. Banyak penurunan dan mereka lebih menggaung-gaungkan ini ada artis ini loh. Kalian lihatlah di gereja-gereja kalian juga sama. Kita lebih menggaung-gaung, bahkan kalau ada membanggakan, ada Adi Mbarita loh. Ada Agatha Chelsea, nah itu biar cerita lah itu. Nah gitu misalnya, itu memang saya akan datang kemanapun dia punya saya di sana. Iya gitu. Foto PA gitu kan, bercanda kayak gitu ya, bercanda. Tapi hari ini begitu banyak orang yang menggaung-gaungkan apakah api mereka, apakah ada reach mereka untuk guide anak muda, even semuanya anak muda semua isi gerejanya gitu loh. Apakah hari ini kita menggait anak-anak yang mungkin profesional muda? Kita sekarang di range gimana mulai dari profesional dan AMC ada yang kuliah. Nah, hari ini kita cara menggaitnya gimana? Kayak gitu loh. Hari ini kita udah berhenti gitu loh, menjangkau mereka. Bukankah kalian ini kujangkau satu demi satu gitu loh. Karena kalian masih kecebong kayak gitu kan, kecebong rohani gitu lah. Kayak gitu loh. Satu demi satu. Terus hari ini ketika kita kehilangan taring untuk aku nggak berani memperkenalkan Tuhan. Gitu. Ya, terus kapan beraninya? Kayak gitu. Of course, ada beberapa orang yang memang kita nggak bisa karena traumanya udah berat. Ya itu doakan dulu. Tapi loh, masa sih 3 juta orang Surabaya aja? Gak ada sih yang mau. Buktinya juga banyak aja kok yang terima Yesus. Kayak gitu. Salah satunya karena Edis TV. gitu kan. Yang selalu tapi benar. Dia melakukan debat yang menghasilkan buah. Meskipun kontroversial, lah itu benar. Memang itulah yang kita harus lakukan, bahwa kadang ketika kita mengambil langkah kontroversial, kita kan dibenci bahkan dengan aliran lagi gitu. Kalau nggak ngomong benar ini, ngomong tentang langkahnya tepat semua ya, enggak, pasti juga ada meleset karena dia juga barbar menyinggungnya. Ya gitu. Tapi maksudnya hari ini ketika kita cuma berpikir tentang program yang bagus, kita hanya berpikir tentang, oh ya apa caranya misalnya ini ada. Kita menjadi community club sekarang. Gitu loh. Kita perlu belajar. Ngapain Tuhan mau gitu loh. Terus sekarang kita sudah New Hope. Apakah New Hope akan menghasilkan buah di suatu saat? Ya pasti, harus. Gitu loh. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda yang lain gitu loh? Apakah kalian sudah mengambil cara untuk bawa mereka ke event ini? Kalau dia romantik dengan gereja, bawa ke sini. Gitu loh. Kita nggak ada perpuluhan, kita nggak ada persembahan. Ya kan? Itu kita nggak ada yang bikin traumatik gitu loh. Ya gitu. Kita nggak pernah minta-minta kan. Ya gitu. Gembalanya yang nangis duitnya kayak gitu loh. Tapi maksudnya buat kalian enak gitu loh. Kalian mendapatkan kenyamanan. Kayak gitu loh. Maka itu kenapa Hibrin tak bangun. Banyak orang trauma dalam pelayanan. Banyak dibully. Itu ada satu akun isinya tentang curhatan pelayanan mereka semua. Ada, aku lupa nama akun. Isinya traumatik semua. Dia dihakimi. Dia apa? Sex before married. Wih, ini kok keren banget hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Asik. Nah, gitu ya. Dan jadi kayak gitu-gitu. Banyak mereka dihakimi LGBT. Gitu. Peluk mereka, salah. Rangkul mereka. Gitu loh, peluk mereka. Gitu. Benci dosanya. Gitu. Nah, tapi maksudnya hari ini bahwa kalian lihat coba kalian lebih sensitif sedikit dengan sekarang. Gitu. Kita lihat apa yang ada, enggak maksudnya ada acara di mana
Ya ada yang ngelakuin ini, tapi akhirnya jarang sekarang orang untuk mensubsidi orang untuk ngajak dengan cara misalnya kita kasih makanan, kita ajak jalan orang-orang, kita subsidi mereka jalan-jalan, kayak gitu. Gitu. Hari ini yang kita mau gaungkan, gitu loh. Ya apa caranya kita menjangkau dan menarik mereka, gitu loh, dengan cara tidak langsung, gitu. Ini kita belajar ini dulu, nanti kita akan masuk ke dalam sharing lebih lanjut. Tapi hari ini, kalau ini disebutnya namanya gembala curhat gitu ya, kita dapat curhat session gitu, kalau yang pertama ini. Gitu loh. Pokoknya ada korelasi tapi ya I think memang harus disampaikan bahwa hari ini aku sering sekali ngeliat gereja megah semua. Gak cuma gereja toh, semua community lah aku bilangnya. Kayak enak gereja dibilang menghakimi gereja gitu ya. Kayak gitu. Community semua community menawarkan ini asik loh begini, ini asik loh begini, ini asik begini. Tapi ada nggak sih orang yang bener program yang bener-bener bisa menjangkau target pasar dari community itu? Misalnya ada community yang hidupnya di diakonia, bisa nggak sih diakonnya itu apa namanya terima Tuhan di situ, terbentuk sebuah komsel baru di situ yang kita naungi itu goal dari diakonnya kita nanti, tapi masih jauh gitu. Ada enggak maksudnya ketika kita nanti evil culinary ini atau outing ini gitu, kita juga biayai mereka full satu harian, makan minum gitu. Kecuali buat dirinya sendiri dia beli sendiri silahkan gitu kan ya gitu. Maksudnya aku pingin gitu loh, maksudnya kayak apa ya, kayak apa yang kita bisa uang itu bisa keluar di tempat yang tepat gitu, bukan ngerasain orang duitnya itu, bukan yang ngerasain atau benefit dari community yang ngerasain di orang-orang itu sampai bener sampai nggak itu nggak bermanfaat lagi gitu loh. Berarti kalau di Apple ya mungkin siapa yang ngerasain nanti gitu loh, ya seorang orang itu aja. Loh, ya apa cara bisa tertarik gitu loh, lah kalau mereka nggak punya uang untuk jalan-jalan gitu, kalau mereka buat makan aja puji Tuhan yang dulu ya. Nah, jadi hari ini kita nggak bisa cuma mikir kayak kita kita nggak selesai seperti gembala ngomong ayo jangkau orang, tapi komunitinya nggak ngalirin duit di situ. Karena aku sempet cengkel dengan orang yang nyuruh gembala yang nyuruh nyuruh tapi gak ada duitnya di sana. So masalahnya jujur aja kayak gitu. Ada sektor memang nggak perlu duit, tapi sekarang gengsi mana yang tiba-tiba mau bertawar sama Yesus itu? Gengsi mana sih? Gengsi mana? Gitu loh. Mereka ngeliat mana? Basket, badminton, biliar. Biliar ini lah gengsi ini masuk nih biliar nih. Kayak gitu. Senangannya beliau, tapi kodok kayak gue. Itu bener tak kagak tak teorinya gitu. Ya itu fun. Kita nggak perlu pakai teori lah untuk bukan cocok masuk mana loh. Kayak gitu kan. Nah, ini kan yang penting kan kita main dulu lah. Kita belajar dulu kan. Gitu. Kita kan nyakar di situ gitu loh. Google kan coba biaya kayak gitu loh. Tapi sering kali ya itu sekarang kegerakan cuman yang berfokus di corporate. Gensi mana yang tiba-tiba mau? Ayo presyo mau hati kalau soko kani kalau Gensi itu suka disoko. Ya kalian tahu lah gitu kan Yoshinoya gitu. Wah, terus mereka langsung kayak hmm, menarik nih gitu. Tapi memang itu memang ya aku juga mau tiba-tiba. Ya contoh aku datang ke acara worship night konselku pada saat itu ya. Aku mikir, ada tuh ngomong sama Ruben, Ben kita makan dulu lah gitu. Takutnya gak ada makanan di sana. Ternyata coy, itu mah komsel itu memang kaya raya semua orang ya. Ternyata cipok, ya kan? Terus sate, pentol 100 biji, tahu, gorengan, cuma itu 100 biji semua. Belum punya kue-kue basah, kayak punya mochi-mochi yang larang itu, 50 ribuan sekotak tuh rasanya. Ya, belum lagi itu apa namanya?
kita. Gitu loh. Nah, sekarang community berlomba-lomba untuk menyesuaikan dirinya dengan Gen Z. Dan itu fine, relevan itu baik. Jadi relevan itu community, community nggak bisa relevan dengan generasi baru, itu kan ketinggalan zaman. Tanpa kita meninggalkan dasar dari kekristenan. Gitu. Relevan itu bukan berganti dasar. Relevan itu menyesuaikan. Jadi kalau dulu kita ngomong sama orang bisa ngomong Yohanes 20, sekarang nggak bisa. Tenanglah, Tuhan besertamu. Nah, itu namanya relevan. Kayak gitu. Maksudnya lebih sedih. Tuhan besertamu. Wah, enak kan dibanding kayak lebih sedih kayak Matius, datanglah kepadaku ya roh sudah berat. Tidak bisa. Kayak gitu. Sayang sekali akhirnya ketika kita berhenti, kita menjadi orang acuh tak acuh dengan konsep kita. Jadi kita ini satu kesatuan, bukan hanya kode ini, saling satu kesatuan. Gitu. Erik iklan Erik. Nah, barusan kita bahas tentang relevansi dengan saat ini. Nah, itu ada bahasannya di episode terbarunya BTL kemarin hari Sabtu. Nah, makanya tonton BTL-nya, jangan lupa ya guys ya. Biar kalian bisa relate dengan saat ini. Woi, kemarin kita ada announcement. Kita ada announcement. Sorry ya. Ya kayak gini kalau online nih, guys. Nggak lihat yang namanya orang yang lagi sharing, anaknya lagi sharing nggak peduli. Gitu ya. Kasta tertinggi itu mama. Dan tadi maksudnya nggak bercanda ya. Jadi ketika kita mulai community yang relevan, itu akan orang akan mulai tertarik dan dia akan mengenal Yesus dengan cara yang relevan. Kalau target muda, anak kita dan target kita adalah anak muda, kita harus relevan. Kita harus terus belajar. Jadi kalau hari ini ada yang ngomong kayak aku udah ngerasa lebih tua ya, nggak ngerti anak muda, belajar. Gitu, belajar kebudayaan mereka. Meskipun susah, aku pun ngikut ini juga ada susah. Gitu. Tapi hari ini kita masuk Gen Alpha. Gen Alpha mulai masuk ke remaja. Kayak gitu habis ini. Mungkin 2-3 tahun lagi, 4 tahun sudah masuk Gen Alpha. Ponakanku Gen Alpha soalnya. Gitu kan. Nah, gitu kan. Mari gini nih Gen Beta. Tapi cek jauh sih. Tapi maksudnya, ya mari gini Gen apa lagi? Gitu loh. Gitu kan. Petra. Gitu kan. Turun tantrum. Ya, Petra namanya tantruman gitu. Nah, maksudnya hari ini bahwa hari ini karena begitu banyak orang yang nggak suka dengan kekristenan, akhirnya kita jadi ini mundur, kita ambil aman, bukan? Aman, mau bilang eman. Ini loh kita memperkenalkan sejauh agama lain. Asal rules yang aku taruh adalah jangan paksa mereka. Gitu. Jangan jelekkan agamanya mereka. Tapi kalau dia mulai bandingkan dengan agamanya dia, jelaskan perbedaannya. Kalau jadi sampai di titik ego, lepaskan. Terserah dia pinter lu atau kamu gitu. Nah, paling perfect dah agamamu. Udah gituin aja. Pergi. Ini bukan target pasar. Kembaskan debu dulu. Gitu. Nah, terus ya apa orang-orang yang seperti itu kok? Orang-orang yang sudah kembaskan debu. Tahu nggak sih? Ada beberapa tipikal orang yang kita injili. Nah, gitu. Ada tipe-tipe orang yang diinjili, gitu ya. Jadi yang pertama itu orang yang nurut gitu, gak tahu polos soalnya orangnya. Orang-orang polos dan nurut. Nah ini orang-orang kayak gini nih, biasanya itu di agama sebelahnya itu tidak katam-katam banget gitu. Atau dia sudah merasa tidak nyaman di agamanya. Gitu. Nah di titik itulah ketika kita membawa orang itu ke Kristus, dia akan lebih gampang. Kayak gitu. Dia akan mendengarkan. Orang-orang gitu biasanya dimulai dengan trust. Kayak gitu. Jadi maksudnya bagaimana kita dekati secara persuasif dulu. Gitu. Memang caranya sih mirip-mirip dengan tipe-tipe lain, tapi cara yang paling gampang adalah kalian bisa tembak langsung kok. Gitu. Ya apa caranya kalian sindir-sindir, kalian sepilih-sepilih ke Kristen. Dia nggak akan masalah. Gitu. Karena mereka polos. Kayak gitu.
nggak apa-apa kok gitu. Misalnya, aku lagi puasa nih gitu. Oh puasa apa? Oh bisa ada puasa. Ada jelasin, seret. Apa-apa itu. Orang begitu. Ketika dia mulai menunjukkan gairah positif gitu kan. Oh puasa Kristen itu gimana? Nah, itu mangsa hatinya. Nggak cocok di situ tuh. Sikat aja terus. Oh pengen tahu dah. Ayo kita minggu yuk. Nggak apa-apa kayak gitu. Itu closing katanya. Gitu kan? Udah closing sudah. Orang-orang kayak gitu tuh orang-orang paling gampang. Kayak gitu. Tapi kita beda ya, bukan target ya. Kita ini ngelihat orang tuh butuh Tuhan, dasarnya itu. Cuman tak bahasa kan lebih enak aja, lebih chill gitu ya. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, nah ini kita nggak bahas detail, kita bahas satu tipe orang nanti yang kayak itu. Meskipun hari ini nggak pengen ngomong ini sebenarnya. Ya, yang kita udah siap dari tadi, kita nggak mau masuk-masuk gitu ya. Nah, tapi maksudnya orang yang tipe-tipikal polos, ini bener bisa tanya. Semester 1, ya pokoknya kalau nggak cukup berarti ya buat minggu depan sharingnya. Gitu ya. Oke, kayak apa namanya? Semester 1, tiba-tiba aku tuh apa ya? Ada temanku dua, satunya ini mayoritas yang suka ngobrak-ngabrik itu, sama satunya sesama kita satu server kekristenan. Nah, jadi satu kamar itu kamar holy namanya. Jadi kita harus satu duduk di sana soalnya, gitu ya, gitu. Nah jadi kita satu duduk di sana. Nah terus tuh ada satu temanku ini karena dia itu mayoritas, yang minoritas di kaum kaum kami gitu kan. Nah dia mayoritas tapi yang minoritas di kaum kami gitu kan. Nah karena kalau mayoritas di kampusku itu biasanya cuma 5, 6, 7 kan apa lu, nah, gitu kan gitu. Tak beraplik kalau dari peranganmu. Gitu ya, kalau di YouTube gak boleh ngomong gini nanti. Gitu ya. Dan di rumah aku juga beraplik gitu kan. Dan nah, gitu ya. Gitu ya. Hari ini kita lebih chill karena aku udah mulai good mood gitu ya. Udah mulai full pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi em, apa namanya? Nah, orang-orang temanku ini yang mayoritas ini karena sering lihat kita itu ya satu tuh bareng ngobrol-ngobrol nih, dia itu jadi kepo. Kayak gitu. Nggak tahu, emang koncoku ini kan tak baru sisan, ketularan aku gitu kan. Dia tuh telepon aku, dan aku ada pizza nih nggak mau, kayak gitu. Eh, nggak mau, aku lagi puasa, aku bilang kayak gitu kan. Kayak gitu. Gak bisa soal puasa. Tiba-tiba si yang mayoritas sih nanya, puasa Kristen lu gimana sih? Gitu. Gitu. Wah, tak sebut tuh aku kayak gitu. Bukan ya gitu. Semester 1 dan 2 itu BTW aku suka debat, guys. Kayak gitu ya. Aku kok debat sama orang tuh 4 jam. Gitu ya. Aku pernah debat sama orang itu, orang mayoritas tuh sampai ngebahas tentang Lucifer semua itu di surga neraka itu dia minta kayak gitu. Ya dengan senang hati. Oh enggak sih cara aku cara aku apa namanya cara aku nginjili mereka itu gimana? Oh enggak sih buku buku itu tentang Yesus gitu kan. Tak tinggal di kamar kayak gitu. Ketinggalan gitu modusnya. Udah tinggal aja. Tempatnya bergeser, dia kayak ngelihat kayak baca gitu. Dia ambil, oh ini buku ketinggalan. Terus dia nanya tentang Lucifer dan lain-lain gitu. Maksudku itu bagaimana kita mengerti cara kita untuk bisa ini gitu. Meskipun kayak sebelum itu udah dibaca kok, tapi ya apapun itu kita berusaha tuh, tak tinggal beberapa buku memang. Nggak sengaja, apa-apa nggak sengaja. Kayak gitu. Bersama gitu. Jadi maksudnya bahwa tipikal-tipikal yang polos dan open mind ini kan gampang untuk kita masukin untuk dia bisa belajar. Kayak gitu. Jadi satu orang sih itu pernah di kasus di mana dia kompeten ketinggalan di mana dapat suara kudus. Balik ke Awi gitu ya, anak sekali Awi teman mahal. Tapi jadi kayak gitu ya. Jadi balik dompetnya di atas meja pasti. Padahal nggak dibersih no, tapi dompetnya itu di atas meja. Aneh nggak dicuri masih. Kayak gitu. Heran aja. Terus dia tuh tanya, kamu tahu dapat suara dari mana? Kamu tahu dari mana? Aku nggak dengar suara apa-apa, kamu nggak dengar suara. Nah, akhirnya kamu jelasnya ngerok kudus sih. Yang ketar-ketir siapa? Bapaknya. Yang ketar-ketir. Karena itu mulai goyah gitu ya. Udah mulai goyah ya. Kayak gitu. Orang yang ketar-ketir gitu kan.
Wah, aku ngomong sama temanku, mataku dibakar ya di sini. Nggak gitu. Maksudnya kita belajar ngerti ya, maksudnya kita belajar bahwa ya hukum dulu itu sebarbar itu. Jujur aja, orang ateis itu tak kejal terus saya. Sampai belum orangnya. Coba. Dulu, kalau sekarang lebih regenerasi. Ya gitu ya. Tuhan taruh di mana baru bisa ngomong gitu ya. Oke. Nah, jadi maksudnya hari ini kita belajar bahwa tipe orang yang seperti ini cenderung gampang. Kalau ada orang tanya, kita jawab, jangan diajak debat, jawab aja. Makanya aku biasanya tanya, kamu mau debat atau kamu mau belajar? Like, kamu belajar, ayo. Like, kamu debat, tak usah. Kamu paling bener. Nah, tak kira, nice. Kayak gitu. Nah, tapi tipikal yang kedua, ini yang sulit nih. Debaters, gitu kan. Atau haters. Ini hal yang paling susah. Dan ini yang paling banyak. Karena apa ya, beberapa agama lain mengajarkan kebencian untuk dengan Kristen. Ini susah. Kalau ini cuma satu caranya. Selain dengan waktu dua berarti. Saya dengan waktu kepepet untuk kamu menjelaskan tentang Yesus. Buat yang kontroversial di otaknya. Dia pasti mikir. Itu satu. Jadi coba dibuat gantung sedikit biar dia mikir. Biar ragu-ragu sendiri imannya. Kayak gitu. Tapi jangan serang agamanya. Itu enggak boleh ya. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Anehnya adalah seringkali satu agama A dan ke agama B diserang. Aneh. Wis beda kita. Wis beda Tuhan. Jadi diserang. Ibarat tuh udah beda kan. RT ini udah beda. Diserang RT-mu. Kayak RT-mu begini ya. Kok di RT dewe. Kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Tuh ya. Jadi orang kayak gini gimana? Selain dengan buat kontroversi, yang kedua adalah kasihnya Yesus itu seperti apa? Seringkali ketika aku ketemu orang dengan kasih yang berlebih, orang tuh berubah. Dengan kasih yang pas diukur apa ya? Jangan berlebih juga, berlebihnya itu diukur. Jadi maksudnya nggak sampai yang cewek menurut diri lu saya nggak mungkin. Itu saya beda arti itu namanya. Lu nafsu namanya kayak gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa ketika kamu memberikan love itu kepada orang lain, memberikan love gitu. Gimana? Kok dia nggak kan ngomong apa-apa. Oh, kok agamamu kok damai ya? Omongan itu yang sering keluar di orang-orang yang non-Kristen. Ada yang beda loh nih kamu. Ketika kamu buat mujizat orang lain, dia percaya. Atau karena atmosfer muto, orang tuh tiba-tiba kayak, wah itu dong. Tipikal orang yang pengamat sebenarnya. Jadi poin orang tipe ketiga adalah tipe pengamat. Kalau tipe pengamat ini Kristen. Di satu waktu aku pernah 2 kali sama Ruben kejadian gitu ya. Tahu ya pacarannya. Ya aku sering cerita ini. Aku tuh ngerasa Tuhan suruh doain aku gitu. Suruh doain aku, kenapa diri sendiri gitu ya. Suruh doain Ruben gitu kan. Nah, mungkin karena lumayan keras ya aku doanya. Kadang aku udah terlalu berapi-api, nggak bisa mendengarkan suaraku sendiri gitu kan. Dia udah keplos aja gitu kan. Tak doain. Tiba-tiba dia nyamperin. Gereja mana? Dia jadi berkat dari situ. Gitu kan. Bukan gereja mana mau tak protes, bukan. Tenang, konotasinya bukan itu. Bukan. Gitu. Tapi dia bisa ngomong, oh gereja mana? Oh itu gerejanya, tak begini, tak begitu. Kita bisa bawa jiwa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Loh, kok kan tidak ngefek apa-apa. Tidak apa-apa. 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, itu kan bisa berbuah. Orang itu suka instan kalau menjangkau orang. Gitu. Menjangkau orang itu bukan tentang instan atau tidak instan, tapi tentang bisa berbuah atau tidak, bisa mengalami Kristus atau tidak. Buah dari penjangkauan itu bukan tentang banyaknya, tapi ngomong tentang orang ngalamin Tuhan atau tidak. Gitu. Orang butuh ngerasain kasih Kristus itu. Orang butuh pelukan itu sendiri. Even kita memang terbatas. Kita juga tangan kita cuma 2, nggak ada kayak Benten 4 tangannya.
gitu kan. Wah, begini gitu kan. Jadi kok ngelus orang langsung seret gitu. Gitu. Tapi maksudnya bahwa itu tangan cuma dua. Tapi kita terus berusaha. Ya apa caranya orang bisa ngalamin ini? Lewat omonganmu, lewat tuntunanmu. Kamu kok ngasih saranmu kok pas tepat misalnya kayak gitu. Banyak orang berubah dalam hidupku ketika aku mengembalain karena tiba-tiba Tuhan tuh taruh orang dan itu tepat gitu di DE. Gitu. Kok tahu? Dalam hatiku aku juga tahu. Kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku tahu. Cuma ada suara di otak aku begitu. Orang bertobat hingga detik ini menjadi sebuah lidah. Itu dimulai dari mana sih? Dimulai dari ada penglihatan orang itu jatuh pornografi. Gitu. Maksudnya ada banyak hal mimpi-mimpi seperti itu. Gitu. Orang bisa bertobat. Jadi mungkin kita hari ini cuma doain orang, kita tumpang tangan, ya ada apa-apa ya gini gini gini. Kita nggak tahu gara-gara doa itu, sebelum 4 bulan lagi dia bisa Kristen. Jangan pernah remehkan namanya bibit. Penjangkauan itu memang kadang kita nggak bisa nikmati sendiri buahnya. Tapi kita pertanyakan dulu, apakah community sudah relevan dengan budaya yang sekarang? Even kita nggak bisa relevan di semuanya ya. Ada part yang mungkin memang kita nggak bisa. Kayak gitu. Kita terus masih struggling misalnya. Kita masih berusaha misalnya. Tapi apa hari kita hari terus berusaha untuk menyelesaikan. Hari ini semua kehilangan taring, cuma hanya berpikir tentang yang mana yang lebih bagus, sermon yang lebih bagus. Sampai lupa, sermon itu membangun hidup kita atau tidak. Iya nggak sih? Orang-orang gitu kan pengamat gitu kan, oh dia orang lebih bagus, kelihatannya lebih keren nggak ngomong. Tapi pernah nggak sih kalian ngomong gini? Ada nggak kalian, iya itu susu ngomong kayak gini? Nggak ada, tapi jarang. Sermannya ini ngubah hidupku, nampar aku, benar-benar ngubah pikiranku, jarang. Ngomongnya apa? Aujo, begini. Oh, tapi, oh, gitu. Bahkan denger-denger motivasi gitu. Gitu, Mas. Yang lebih baik sermon yang bagus atau sermon itu mengubahkan hidup seseorang dan berbuah orang itu. Gitu. Bagaimana kita hari ini fokus untuk hidup orang? Setiap renungan kita, setiap yang namanya sermon kita, setiap pujian kita, setiap sharing kita. Apakah itu menjadi hal yang bagus atau yang mengubahkan? Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya hari ini bahwa satu hal yang kita perlu belajar, gitu. Ya, apa cara kita melakukan semuanya untuk Tuhan? Yang apa cara kita mulai menjangkau? Karena apa sih menjangkau itu sama dengan kita melaksanakan hati Tuhan. Kita sedang menghibur hati Tuhan dari rindunya Dia dengan domba-dombanya. Hari ini evil jangan berhenti bergerak. Kita jangkau orang-orang yang tipe yang terakhir. Orang yang sudah tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Apapun itu. Nah, kita pelan-pelan jangkau. Even aku nggak sempurna juga jangkau. Aku butuh kalian semua. Mereka hilang arah. Nggak selalu tentang bunuh diri. Nggak selalu ya. Seringkali orang berpikir tentang bunuh diri. Sakno orang yang bunuh diri dihakimi, di labeling gitu kan. Enggak. Yang hilang arah itu ngomong apa? Kerohanianmu hilang arah. Sakit rohani. Itu hilang arah. Orang-orang kayak gitu mana yang dia mau jangkau? Selalu dimiliki apa? Problem maker. Itu memang membuat masalah terus, tapi problem memang gitu. Tapi ya apa? Kayak gitu loh. Bahwa masih banyak orang yang butuh gitu. Bukan di Kristen doang. Di Kristen pun kita pun jangkau orang-orang kayak gitu. Meskipun aku juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Aku nggak lebih baik dari kalian. Tapi kita sedang melakukan itu kepada Tuhan langsung. Kita baca ayatnya di Matius. Matius 25. Ayat yang ke 31.
Ayo, Erik baca. Biar nggak ngantuk, Erik. Matius 25 ayat 31. Ayat 31 kan. Ya, 31 ke bawah. Judulnya penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, sate domba dan sate kambing, gitu kan? Yang mana yang enak, gitu kan? Lanjut. Enak sate ayam. Oke, lanjut. Nah, enak. Oke. Ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Oke, habis itu dulu. Jadi, sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Jadi, ngomong tentang bagaimana di dunia ini, apa namanya? Salah ngomong. Salah. Oke. Nah, bagaimana hari ini ketika di titik pada saat dia di dunia, itu ngomong tentang bagaimana dia punya belas kasihan, gitu. Untuk lihat orang yang paling hina, gitu. Gitu kan. Nah, sebelum itu, belum lanjut lagi, nah, baca lagi. Kita spoiler doang nanti. Oke, lanjut. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, Oke, sampai situ dulu. Oke, jadi bagaimana kita kembali ke atas hari ini? Bahwa ada beberapa yang Tuhan ngomong, gitu kan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Itu pertama. Kedua, ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, kalau kalian sadar bahwa semua ini adalah titik-titik bawah, titik-titik banyak orang yang kasta bawah, kasta di mana mereka sudah pasti tidak dihargai. Mereka dibuang, bahkan di gereja pun mereka harus diasingkan. Mana peduli? Maaf, banyak yang kayak gitu. Mereka hanya peduli dengan orang anak-anak spesial, anak-anak yang punya potensi, sampai lupa membangkitkan potensi seseorang. Gitu. Mereka membuat program yang bagus community hari ini, tapi hari ini kita ngomong tentang apa? Mereka nggak pernah memberi mereka jemaati makanan. Nggak peduli karena kerjanya udah besar, ngerasa sudah bantu satu dua sampai lupa masih banyak yang butuh makan dan butuh tumpangan. Mereka nggak peduli. Pokoknya gereja, pokoknya harus gereja. Karena kamu jahat. Tanpa kita tanya kenapa nggak mau gereja. Kecuali males. Beda cerita. Kayak gitu. Itu sudah mood ya. Kayak gitu. Tapi kita nggak ngomong tentang itu. Bahwa kembali lagi bahwa Tuhan ngomong bahwa di titik, di state itu, di posisi itu, di fase itu, orang nggak banyak yang peduli.
Makanan titik orang yang paling butuh Tuhan itu lah itu. Ada orang-orang yang memang pingin tahu untuk kebenaran kita. Nggak peduli. Nggak kan bukan cemati kita, misalnya kayak gitu. Nah, terus nggak bukan cemati kita nggak makan, Are. Tetap membantu harus lihat target ya, karena banyak orang yang juga pura-pura miskin. Kayak gitu. Tapi kalau mereka nggak makan gimana? Karena bukan cemati kita. Kalau ada yang butuh pelayanan, dia mau. Kalau dia bukan cemati kita, masa kita nggak melayani dia? Kalau kita nggak kenal orangnya, masa kita nggak melayani dia? Tuhan sedang mencakup semua area yang ada di dalam dunia. Bahkan Tuhan ngomong sampai di penjara, kata di penjara, kan tahu ya bahwa orang di penjara itu sering dikucilkan sama banyak orang. Gitu. Karena direndahkan, karena dia itu penjahat gitu loh. Orang anggapnya ya, dia dosa dan manusia dijadikan satu, sehingga orang tuh hina. Gitu loh. Sehingga ada dua perbedaan bahwa orang yang berdosa dengan dosa. Gitu. Kalau dosa ya memang salahnya dia. Tapi kalau orang yang berdosa, kita kasih dia. Meskipun kita capek, meskipun kita lelah, meskipun kita mangkel, kasih dia. Gitu. Bencilah dosanya. Bencilah yang dia lakukan. Tapi jangan orang. Jadi hari ini begitu banyak sektor yang perlu dibantu, guys. Jangan kita egois dengan acara-acara hebat. Percuma acara hebat ketika orang-orang itu aja menikmati, bukan? Gitu loh. Kita perlu menjangkau. Kita perlu pertemukan dia dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita ngomong nggak bisa. Iya, ada memang yang sangat sulit tingkatannya. Ya udah jangan dulu. Ambil level gampang dulu. Yang easy dulu. Oh belajar. Kasih mereka. Mereka butuh kasih Yesus itu sendiri. Orang-orang yang seperti ini, kenapa Yesus highlight? Gitu. Karena mereka harus highlight di Alkitab ini. Karena mereka ini nggak ngerti kasih Tuhan itu seperti apa. Cuma tahu Tuhan itu baik. Gitu. Dia butuh yang namanya, oh kenapa kau sebaik itu? Kenapa kamu membantu orang kayak gini? Kenapa kamu cek effort sama orang ini? Tuhan pingin. Dan itu artinya kamu sedang melakukan itu. Maka Tuhan cakup semuanya. Nggak butuh makan, butuh minum. Itu ngomong tentang priority, primary. Tuhan terus ngomong dengan yang secondary dan tersier. Tuhan anggap semuanya. Yang masuk penjara pun Tuhan ngomong. Itu kan kasta yang bawah. Di banyak orang. Di banyak orang ya. Digolongkan di kasta bawah. Gitu. Ini kayak tanda kutip maaf ya. Sampah negara. Gitu. Maaf ya. Gitu. Nggak ngomong gitu, cuman ya itu sudah anggapannya seperti itu. Bahwa kita nggak bisa ngomong gitu, mau ada napi nggak napi, mau diva ada napi pun. Yang penting mungkin udah bertobat kan gitu. Jadi kalau handphone masih ada menghakimi atau ada mempunyai kebudayaan yang jelek, mendingan keluar aja. Gitu loh. Jadi maksudnya hari ini kita perlu belajar bagaimana kita menerima semua orang. Right? Kalau dia ngomong juga bagian pakaian. Dan ketika dia sakit, ngomong tentang sakit itu bukan tentang sakit fisik, sakit rohani mungkin. Sakit jiwa, jiwa bukan sakit jiwa gendeng, bukan ya. Maksudnya jiwanya sakit gitu loh. Mungkin stres, mungkin lagi depresi dan lain. Ya apa caranya? Jangan ngandelin gembalamu, jangan. Jangan gantungkan imanmu di orang rohaniman. Satu komunitas harus mensupport. Makanya nggak boleh setelah kalian hidup kasihan loh, misalnya Erik gini-gini depresi dan lain-lain. Jangan nanti nama kasihan untuk kalian pengen ngedipin orang gitu kan. Gitu. Sayangi mereka, jangkau mereka. Kasihan, kamu sudah melakukan untuk Tuhan itu sendiri. Betul, kamu tahu ya, kali ini ya di sini. Nanti lanjut, ayo. Ayatnya tadi, sampai mana? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke, sampai situ.
paling hina ini, highlight orang-orang ini memang dipandang paling hina. Kamu akan melakukannya untuk aku. Jarang tuh ngomong langsung direct ke aku. Kalian coba baca, ada nggak? Karena Tuhan tuh taruh hatinya untuk orang-orang seperti ini. Aku nggak peduli dengan orang yang sakit rohani. Aku nggak peduli. Kata hina nggak selalu kita jabarkan, tapi nggak selalu ngomong tentang orang yang miskin secara fisik. Tapi Tuhan tuh ngomong gini loh, punya hati sing sakno ana mbek. Ada orang sakit, kamu nggak pernah kenal Tuhan. Yang carane injilono. Susah memang iya. Susah. Lo bilang nggak gampang, jujur aja. Siapa yang ngomong gampang? Gak ada. Tapi hari ini ambil langkah untuk mengajak mereka mengalami Tuhan. Kalian Surabaya, kalian bisa ajak siapapun, udah kita worship bareng. Ayo jamming di mana? Gitu loh maksudnya. Ayo, gitu loh. Kita kita perlu cari cara hari ini. Ini banyak orang yang butuh Tuhan, tapi mereka ada Kristen fobia. Karena mereka dicekoki Tuhan itu apa, terus Allah Roh Kudus seperti apa. Rebah-rebah doang. Penting loh. Akhirnya kita sibuk ngeritik gereja. Akhirnya kita sibuk ngeritik apa sampai kita lupa. Akhirnya kita curi-curi domba di gereja lain kan. Gitu loh. Akhirnya mulai ada curiga satu dengan gereja dengan yang lain kan. Padahal masih banyak orang yang paling gila ini. Siapa? Orang yang lagi depes gak punya arah. Orang kerohanian ini gak nentu. Tuhan akhir-akhir ini kasih di hatiku perasaan itu. Ketika aku ngeliat satu orang memang hilang arah. Memang Tuhan itu sesayang itu. Seperti Hosea dan Gomer. Tuhan dan Gomer lebih tepatnya. Tuhan sesayang itu dengan Gomer. Even dia dicampakin, even udah nyampakin orang, udah berselingkuh, begini, begitu, begini, sampai titik terendah dan hancur hidupnya. Paling hina, di buyback sama Tuhan. Dibeli kembali lewat Hosea. Gitu. Yang bisa baca di Hosea ceritanya. Sama, lakukan semua untuk orang paling hina ini. Kamu kan langsung directly. Karena kamu kenapa sih? Karena itu hatiku. Karena itu yang aku rindukan. Cuma ngomong gitu tadi. Ya, itu. Seperti hari ini kamu bilang gini. Even kamu misalnya apa ya, do something misalnya kamu memang suka kamu punya anjing gitu ya, anjing buto gitu. Terus kalian rawat dengan baik anjingnya temannya kalian itu. Dan itu langsung melakukan itu Tuhan. Ya salah, itu teman kalian berarti gitu. Karena anjing itu kan milik temannya kalian. Kalian sayangi dia, secara kawan nggak langsung guys mengasih temanmu. Karena bagi dia, bagi teman kalian, anjing ini adalah ininya. Kalau anjing ini sakit, nanti sakit. Wake up guys. Kita sudah terlalu terlena dengan program-program. Ini last warning buat Diva. Main di kampus-kampus. Main tempat kerja. Bawa semuanya. Yang mereka masih hilang arah. Kasihan. Nggak perlu dia kalau misalnya nggak apa-apa. Misalnya dia nggak tertanam di situ, nggak mau. Terang. Tapi jangan paksa mereka untuk yang punya komunitas. Nggak punya komunitas aja loh. Atau yang gitu loh. Kalau kita butuh sesi, ibaratnya sesi konseling sendiri untuk pengenalan diri. Nggak apa-apa kok, aku fine untuk ngenalin kekristenan gitu loh. Even dia kan menjadi percaya atau enggak. Yang penting tabur benih dulu. Mungkin 4 tahun lain atau 4 tahun lagi deh, no way. Pastorku pernah bercerita dulu begitu banyak pengalaman ketika dia doain orang, pengalamannya itu menuainya itu baru 5 tahun 10 tahun gitu. Ya, gitu. Ini nggak apa-apa tuh. Gitu loh. Hari ini bahwa kekristenan itu ngomong tentang love.
Kalau hari ini love nggak bisa dijangkau, percuma kita menjadi orang Kristen. Jadi hari ini kita perlu belajar bahwa kekristenan itu harus memancarkan kasih, menyayangi mereka, budaya pelayanan yang baik. Kita hilangkan Kristen fobia. Kita belajar sama-sama, kita pelihara pelayanan sistem yang pelayanan HAP yang baik. Kita apa Kristen fobianya? Kita nggak suka pakai perpuluhan dan persembahan. Maka kita berdoa suatu saat nanti kita punya ini cita-citaku dari awal ketika aku bangun Hipel. Gitu. Aku punya base camp yang bisa aku sewakan gitu loh. Untuk komsel-komsel yang lain, kenapa aku tahu rasanya aku nggak punya tempat. Jadi ketika kita udah ngerasain, kita ngerti isi hati Tuhan itu apa. Kenapa dia bilang aku melakukannya untuk aku? Karena dia itu hatiku. Ketika kamu nggak cuek dengan dia, tapi masih bisa berkata Tuhan aku mengasihimu, omong kosong. Karena hatiku ada di mereka. Pikiranku hanya di mereka. Termasuk kalian masih terhilang, termasuk kita semua pikiran Tuhan ada di kita. Gitu loh. Kita perlu bawa mereka. Sebentar, HP ku nggak nyala. Erik, iklan. Oke guys. Ya, kali ini kita disponsori oleh enggak Chandra. Ya, jadi selain BTL, kita kan juga ada New Hope. Nah, kalian dukung terus New Hope karena kan tadi sudah di-spoiler oleh gembala kita. Nah, dalam bulan-bulan ini New Hope akan jalan, jadi kalian dukung terus program-program kita. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Gitu ya. Dan ini malah itulah hatinya Tuhan gitu loh. Kita bergerak bareng-bareng hari ini. Jangan kita acuh-acuh. Mau sampai kapan kita gini terus? Mau segini-segini terus? Kita sedang buat banyak program. Kita sedang buat banyak revivalis baru. Apakah revivalis hanya cuma diciptakan untuk menjadi punya title revivalis dalam hidupnya? Apakah sampai situ? Mau sampai situ dong? Nggak bisa jawabannya. Oh, banyak orang yang butuh Tuhan hari ini. Butuh dimuridkan. Bawa teman kalian satu demi satu. Buat sendiri invitation buat kalian. Ajak teman cari cara, ayo sama-sama. Kalian butuh uang, minta info, tak kasih. Asal jangan lapangan padel lah itu. Sulit nih, sulit. Jangan ini 2 juta, sulit deh itu. Tapi selagi aku pengen beli dia Yoshinoya untuk coming food gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu loh. Anak muda harus dipakai dengan cara yang relevan. Nggak apa-apa. Gitu loh. Aku mau kasih welcoming gift, terserah. Gitu loh. Merchandise apa terserah. Gitu loh. Tapi hari ini kita harus cari cara. Kalau kalian mengandalkan gembala, nggak akan habis. Karena menjangkau itu akan di kalian pasti. Karena sudah pada masanya kalian tuh mulai bergerak. Kasihan di lingkungan kalian. Pasti masih banyak orang yang cuma sekedar gereja, toh. Ya itu target pasar kita, kan? Dan mereka belum ngerti namanya pasar, nggak ngerti. Ngalamin Tuhan nggak ngerti, gitu. Nggak tahu sampai kapan. Gitu. Tapi aku nggak nyala. Catatanku di situ. Memang pentingnya kita mau backup gitu ya. Tiba-tiba nggak nyala. Jadi mau sampai kapan jawabannya? Kita gini-gini terus. Jadi hari ini aku ngajari ke kalian gitu. Nanti aku berikan beberapa poin. Gitu. Ya apa cara kita memandang orang hina ini? Kayak gitu. Tapi hari ini aku kasih quotes kayak gini. Wah, kasih quotes paling quotes, Lord.
Wey, kayak gitu. Jadi ketika kita mengaku kita di dalam Kristus, tapi kita nggak bisa memberikan love kepada orang paling hina, kita cuma orang Kristen bayaran. Ketika kita mengenal Kristus tanpa kita mencerminkan Kristus, kita hanya tahu Kristus. Mau sampai kapan jawabannya? Hanya orang yang butuh ngalamin hadirat Tuhan, butuh pemulihan. Ketika kita udah punya tempat offline lagi, kita kan mulai gencar lagi. Tuh ngadain banyak event-event worship night lah apa, kita kan gencar di situ. Experience kita kan gencar di situ. Jadi mau sampai kapan begini terus kok kalian? Bahkan dia itu butuh. Ya, secara ini kenapa Tuhan sampai highlight ini? Ya, karena kamu kan ngakuin untuk Tuhan langsung directly. Karena itu hasil Tuhan. Salah satu yang Tuhan cuma ngomong tentang Tuhan langsung dirinya itu ketika dia mengacu tentang jiwa. Itu terbanyak, kamu bisa cek sendiri. Terbanyak dia ngomong tentang aku apa. Jadi mau sampai kapan jawabannya? Mau berhenti sampai mana? Ya gitu. Sudahkah kalian benar-benar sudah mengasihi orang yang sakit rohani? Orang yang masih berdosa. Kalian bawa enggak orang itu ke Tuhan? Atau kalian langsung hakimi? Dosa nih. Jangan ngerokok, tak suruh ngerokok di depanku. Terus kita ngobrol lah. Coba singit no. Gak apa-apa, pokoknya kan bertobat pelan-pelan. Oh dia Pak no. Nah kita ini apa tadi? Duh Inggrisnya angel banget sih. Sex before married no. Keren Inggrisku mulut kali. Tapi itu naik coy. Ya apa-apa. Dia mau siapa no. Kejadian gak sedih, gak diunduh. Ini sudah kedubing. Ya udah habis tuh duitnya, ya udah gak usah diunduhin. Masa Mbak Rifan masih ngono. Terus mau muntah anak kalau nggak mungkin tuh. Oh, nggak mungkin kan? Masih kayak mau inget bawa keluar dari otak, bukan nggak bisa. Nikmat tontonnya. Ya udah lewat ya, wes gitu itu. Tapi barat, oh kita nggak bisa mereka. Kita tegur mereka, ya pasti itu harus membangun. Gitu loh. Nah, tapi ya apa caranya kok masih banyak orang yang butuh Tuhan. Nah, kita harus punya sikap hati dulu yang benar sebelum kita memulai. Yang pertama adalah tidak merasa berhak akan berkat Tuhan. Karena ketika kita sudah ngerasa dari titik enjoy, dari titik melewati fase fase susah kita milih apa? Kamu kurang berdoa ya? Kamu kurang dekat sama Tuhan. Kamu kurang dekat sama Tuhan gimana gitu? Sering tuh kayak gitu. Kita ngerasa udah punya uang banyak, kita ngomong kamu nggak dekat sama Tuhan, kamu kurang banyak berdoa sih, kamu kurang kenal Tuhan. Gitu. Buru-buru kayak gitu. Susah untuk ngadepin orang paling hina. Kenapa uangmu nggak pakai untuk membantu dia? Sambil kamu ngomongin, orang lebih senang merasakan dibanding mengerti. Tapi harus ditambah dengan pengertian atau pengetahuan ya. Tetap dan teguran. Poin yang kedua adalah tidak merasa di atas atau lebih layak dari orang itu. Ketika kalian ngerasa bahwa kalian lebih rohani, macam mereka. Itu mungkin pertama untuk kalian tapi orang paling hina. Ketika kalian bisa dibongkar hidupnya, kalian kan sama bobroknya dengan orang yang bawa layani. Of course, kita harus tetap menilai orang, kita harus tetap menilai orang dengan kapasitas kita. Tapi kasihan mereka butuh kalau mereka Kristus terus. Jangan kalian rohani, kalian seperti jijik seperti orang Farisi. Yang ketiga adalah ingatlah dirimu pernah di posisi itu. Kamu juga pernah di posisi itu. Cuma beda caranya, dosanya aja. Orang yang fitnah. Kamu apa?
bohong misalnya. Sama ya. Orang apa dosa seks misalnya pornografi. Tidak apa-apa. Sama dosanya dengan kalian yang berbohong. Jangan hakimi mereka. Tegur iya, kasih saran iya, helpful iya. Tapi maksudnya jangan hakimi mereka, jangan hakimi orangnya, hakimi dosanya. Gitu. Orangnya jangan dihakimi gitu kan. Kalian pernah di posisi itu. Kalian ngomong, iya ya orang Kristen sekarang sulit dijangkau. Kalian dulu juga sulit. Mau sampai kapan? Gitu loh maksudnya. Mau sampai kapan jawabannya? Gitu. Kalian juga sulitnya minta ampun dijangkau guys. Ada orang yang gak egois untuk jangkau kalian. Sama kalian juga bebal. Sama kalian juga dulu ke gereja cuma asal-asalan. Sebelum kalian menemukan tempat yang tepat gitu loh. Jadi mungkin kita nggak secara ekonomi nggak hancur. Tapi mungkin di orang lain, ya tapi kita di posisi lain misalnya kerohanian kayak kita yang pernah drop. Mungkin kita nggak dari segi kerohanian, tapi secara fisik kalah. Ya udah, gitu loh. Kita pernah di posisi itu juga, bukan? Jangkau mereka. Kasihan mereka. Jangan jadikan itu sebagai tugas gembala. Kalian juga gembala. Gitu. Cuma ada gembala yang bertitle dan gembala yang secara general. Gitu kan? Yang terakhir adalah terima dan bantu dia. Bukan terakhir sih, kurang satu. Udah, terima dan terima dulu. Apa adanya. Ya udahlah, misalnya memang orangnya begitu. Bantu dia dulu. Dia butuh apa? Bisa dia terjadi utang. Doain dia. Coba helpful misalnya. Oh tak kasih duit misalnya. Oh tak bantu kerjaan, tak kasih kerjaan. Oh tak bantu kasih ini. Tak pertemukan dengan ini. Itu dulu. Ya karena oh pokoknya baik sih. Nah gitu. Ya ada orang yang kurang ajar sih. Tapi ya udah itu satu dari banyak lah. Gitu loh. Baru poin yang terakhir. Pertemukan dia dengan Yesus. Jadi jangan hakimi dulu. Allah dia datang cuma cari jodoh. Lebih baik dia datang karena cari jodoh. Dibanding dia nggak datang. Yang jomblo amin masih. Amin. Kecuali Erik. Kita sudah ingin ini memutuskan tidak menikah. Dia memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuhnya dan tidak menikah. Itu pilihan hidup namanya. Gitu. Nah, oke. Jadi kita perlu pertemukan dia dengan Yesus. Pertemukan dia. Gitu. Kasih dia, sayangi dia. Even aku juga nggak sempurna. Kalau kalian masih menggantungnya di aku juga nggak sempurna. Tapi cuma satu hari ini, mereka butuh Tuhan. Mereka butuh disayangi. Mereka butuh dikasih. Jangkau dia. Bawa ke evil dulu. Kalau kalian nggak bisa nemu pas bawa evil dulu. Aku nggak peduli dengan komentar miring semua orang, tapi yang penting bawa evil dulu. Cocok nggak? Cocok itu terserah mereka. Kita akan sambut mereka. Dan prioritas kita bukan anak lama, tapi anak baru. Anak lama itu maksudnya yang sudah bertumbuh, ya udah. Tapi kita fokus dan kita sambut mereka, kita memberikan kehangatan mereka kepada mereka, kita memberikan semuanya kepada mereka, dan mereka akan tertanam dan terus merasakan love-nya kita. Tapi kita harus memberikan love lebih lagi, extra mile di orang-orang baru. Ketika orang baru, kita sambutnya luar biasa. Itu harus jadi budaya kita. Gitu. Di chat habis gitu, ayo kita SKSD sama orang. Biar dibilang mau elek, SKSD lah, so iya, biarin. Sesuai. Jadi itu, karena kalian mulai menjangkau orang-orang yang paling gini. Ayo itu Ari. Oke, untuk menutup sharing dari konten ini, kita satu dalam doa. Thank you Tuhan, Kau benar-benar tegur setiap kami Tuhan, karena Kau tahu setiap kami ini akhir-akhir ini berada di titik nyaman Tuhan. Kita akhir-akhir ini ada di titik di mana kita fokus utamanya bukan jiwa-jiwa lagi, tetapi
diri kita sendiri, komunitas kita sendiri Tuhan. Tapi melalui sharing yang Kau titipkan pada Koden ini Tuhan, ini benar-benar menegur kami, biarlah kami bisa kembali lagi memiliki hatimu, kembali lagi memiliki kerinduanmu untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Ajari kami agar kami tidak berada di zona nyaman terus Tuhan. Ajari kami, tuntun setiap kami agar kami bisa membawa revival besar terjadi Tuhan. Kami bisa membawa banyak jiwa-jiwa baru untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Thank you Tuhan. Tuntun setiap kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Foto-foto tinggal. Ayo kita foto guys, ayo kita foto. On cam guys, guys. Tiga. Desmond, Felix, Vale. Vale tunjukkan ponimu, Vale, kita kalem berponi. Nah, loh, Sean kok nggak jadi on cam, Sean on cam. Aduh, belum mandi, Sean belum mandi ya. Ayo. Biasanya jam 6 itu kayak bentar aja lagi mandi. Ya, aku baru pulang. Lalu pulang siapa namanya? Mau ke samping kabeh. Loh, gak apa-apa. Itu esensi berponi. Kadang dia ke samping, kadang dia ke tengah, kadang dia terbelah menjadi seperti laut merah. Nah, iya. BTW aku besok ke dokter, aku tiduran seharian ini. Apa? Tiduran seharian ini. Loh. Oh. Terus Jadi gak minum obat, Val? udah minum 3 kali sehari hari ini. Jadi udah minum CTM kan, obat alergi, terus masih Lagi apa? nggak tahu. Pokoknya tadi pagi kayak jam 5 kurangan gitu, karena aku pas tidur kan gatel kan. Terus tiduran semua kaki sama tanganku. Betul. Betul, iya. Sih CTM tuh ampuh sih. Biasanya aku ampuh CTM. Udah minum 3 kali hari ini. Besok ke dokter. Besok pagi. Sip, bagus. Sorry, besok alasan nggak jadi ke kampus. Insiden. Gitu. Insiden aja bagus. Oh, insiden. Bagus banget. Baru tahu sih. Mana ini orangnya? Belum foto sudah ambil makan dulu. Aku mau rapat BTW. Nah, bye-bye kok Denny. Bye-bye kok. Kok panggilan untuk kok Denny. Tung. Perhatian kepada saudara Denny Susastro dipanggil untuk menuju counter 1. Secepatnya, cepat. Nah ini datang ini. Loh, mendelep. Mendelep kon katanya. Mendelep. Kok mendelep? Memulai kayak gitu. Jangan Tidak apa-apa, yang sudah itu. izin saya. Dan Nggak ada lagi aku. wah, Chris, kamu dulu kita tuh berbagi loh, Chris. Grace, yang lama-lama Grace keluarin Grace. Masih ada Grace sih? Masih gak sih? Ya ada deh yang lebih. Bentar, coba kita cari ya di SS-an kita. Screenshot mana? Oh, ada. Mana ini orangnya? Tidak muncul. Tahu. Kita tinggal aja, Pak. Nah, ini. Jadi ninja, guys. Nah, bisa sampai on cam dengan kesadaran itu, dengan kesadaran.
pribadi. Mana? Saya Kok nggak ada? Oh ini. Bisa nggak? Kepotong nggak? Iya. Dah. Bagus ini. Ayo guys, cepet guys. Udah join ini. Ayo on cam kalian on cam cepat. Yopi mau Yopi. Aku kirim WA. Makasih. Nah, Enggak. Kalian mau pakai ini juga nggak guys? Boleh. Aku kirim di Zoom aja, Muatan. aku kirim di Zoom. Tak cepat, di. cepat. Salah ya. Sabar. Salah ya ditinggal dulu. Belum foto. Biasanya ngomel-ngomel dulu. Foto guys, foto. Cepat, Nggak salah siapa? mana. Sabar, mana ya hilang lagi? Oh ini. Nah tuh guys, udah kirim belum sih? Belum ya, lagi loading. Belum. Sabar. Belum. Wah, lama sekali. Cepatlah Ayo, loadingnya cepat. tolong. Dah, Dah. udah. Ayo download, Tunggu. cepat. Tunggu loading. Oh, Nah, ini loading. Tunggu. Astaga. Jadiin profil Zoom nggak sih sekalian? Jangan Yang gitu, nggak mau nanti on cam kalau jadi itu profil Ah. Zoom lah. betul. Ayo Cefel, mana Cefel? Nah, ayo Bentar. cepat. Mana ya tadi? Mana lagi tadi? Yang foto. Tunggu. Ayo. Mana guys? Bingung kan? Oh ini. C Jose gak mau ikut ah. C Jose, ayo. Ayo guys, on cam guys, Ayo foto on cam, guys. ayo. Ayo On foto cam, guys. Puisil on cam lagi puisil. Ayo on Just cam. Priscil, ayo on cam. Just Siapa lagi? on On cam. Valerie Kita beneran mau Charlotte foto nih, beneran nih mau foto nih. Yesus. Aku lewat. Ah. Ya, oke. Ya, kita lupakan yang tadi ya. Ya, ayo. Kita lupakan yang tadi. Ya. Kita foto ya. Kita foto dulu guys. Dua kali. Mantap C Jose. Ayo Jestat gak mau on cam kah Jestat? Ayo Jestat on cam Jestat. Question ini kok rasanya buang gapol ya. Dari muka. Iyalah, harus dibanggakan nih.